Bayangkan sejenak sebuah pohon yang kokoh dan megah dengan akar yang menjalar jauh ke dalam tanah. Kekuatan pohon ini tidak terletak pada dedaunannya yang menari, juga tidak pada cabang-cabangnya yang terbentang ke arah langit, tetapi pada akarnya yang kukuh dan mendalam yang menopang seluruh keberadaannya. Demikian pula, nilai-nilai yang tersembunyi dapat diibaratkan sebagai akar tak terlihat yang menancap kuat. Kekuatan batin kita, ketahanan, dan ketenangan di tengah badai kehidupan terletak pada inti gagasan ini, yaitu stoikisme, sebuah filsafat kuno yang mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam diri kita sendiri terlepas dari keadaan. Secara lahiriah, kaum Stoa mengingatkan kita bahwa nilai sejati tidak ditampilkan melalui kemeriahan atau pameran, kecuali dalam hal tekad yang tenang untuk menghadapi tantangan dengan martabat dan kebijaksanaan. Ketika kita berbicara tentang menunjukkan keberanian dalam keheningan, kita tidak merujuk pada ketiadaan kata-kata, melainkan pada kekuatan tindakan. Tindakan yang dilakukan dengan tenang dan disengaja, menghadapi kesulitan dengan ketenangan, dan tetap teguh dengan penuh rahmat dalam menghadapi cobaan. Hidup mengingatkan kita bahwa tidak perlu berteriak dari pegunungan untuk menunjukkan keberanian. Seringkali, keberanian sejati terwujud dalam ketenangan batin yang memancarkan kedamaian dan tekad di dunia yang seringkali menghargai kemewahan dan kebisingan. Kembangkan keberanian dalam keheningan dan jadikan itu sebagai suatu pertunjukan revolusioner yang menantang kita untuk menjauh dari hiruk-pikuk keramaian dan mencari kebijaksanaan tenang yang bersemayam di dalam diri kita. Ini adalah pengingat bahwa kebesaran sejati tidak diukur dengan jumlah perhatian yang kita terima, tetapi oleh kedalaman integritas dan kemuliaan karakter kita. Nomor 1. Menghargai waktu Anda. Setiap hari, kita terlibat dalam perlombaan yang tak pernah berakhir melawan waktu, di mana kita berupaya keras untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kewajiban eksternal yang harus dipenuhi dan kebutuhan pribadi kita yang juga tidak kalah penting. Dalam situasi yang penuh kesibukan dan hiruk-pikuk ini, sangatlah penting bagi kita untuk sejenak berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan merenungkan nilai-nilai yang kita pegang. Stoikisme, dengan penekanannya pada pentingnya waktu, kebajikan, kebijaksanaan, dan disiplin diri, memberikan kita perspektif yang berharga untuk mengevaluasi hubungan kita dengan waktu yang kita miliki. Salah satu ide utama yang ingin kita bahas di sini adalah pentingnya apresiasi terhadap waktu. Kita perlu menyadari bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas dan sangat berharga. Setiap keputusan yang kita buat setiap harinya memiliki dampak yang langsung terhadap prioritas, kebutuhan, dan tujuan pribadi kita. Setiap momen yang kita dedikasikan untuk suatu tugas atau aktivitas bukanlah sekadar rutinitas, melainkan pilihan yang menentukan bagaimana kita berinvestasi dalam hidup kita sendiri. Mari kita renungkan sejenak tentang bagaimana kita menghabiskan waktu dan energi kita. Dalam rutinitas sehari-hari di kantor misalnya, kita seringkali mendapati diri kita terjebak dalam arus informasi yang tiada henti, dibombardir oleh email yang masuk, rapat yang tak ada habisnya, dan tugas-tugas mendesak yang selalu membutuhkan perhatian segera. Dalam lingkungan yang demikian, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus pada prioritas yang sebenarnya kita miliki dan mengabaikan tuntutan eksternal, serta potensi pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi kita. Dengan mengadopsi pola pikir stoik, kita belajar untuk menghargai waktu kita dengan cara yang lebih sadar dan disengaja, sehingga kita bisa lebih bijak dalam memilih bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Manajemen waktu menjadi aspek penting lainnya yang perlu kita telusuri dalam konteks ini. Stoikisme mengajarkan kita tentang pentingnya refleksi, tentang bagaimana kita mendistribusikan waktu kita, dan belajar untuk memprioritaskan kebutuhan diri kita sendiri dibandingkan dengan tuntutan dari luar. Hal ini juga menyiratkan perlunya penetapan batasan yang jelas dan kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap permintaan yang tidak memberikan kontribusi positif terhadap pengayaan diri kita. Dengan cara ini, kita dapat membebaskan diri dari siklus stres yang berlebihan dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Kata-kata bijak dari Seneca mengingatkan kita akan pentingnya menggunakan waktu kita dengan bijak. Ini bukan berarti bahwa kita memiliki waktu yang sedikit,
tetapi lebih pada kenyataan bahwa kita seringkali mengabaikan waktu yang kita miliki. Hidup perlahan-lahan meninggalkan kita, terjebak dalam kesibukan yang tidak ada habisnya. Kita sering menghabiskan waktu kita dengan menunda-nunda, alih-alih mengelolanya dengan baik. Efisiensi dalam menggunakan waktu juga merupakan tindakan pengenalan diri dan penegasan nilai-nilai pribadi kita, dengan meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyehatkan dan membentuk diri kita. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kita semakin menegaskan jati diri dan martabat kita sebagai individu yang berharga. Dalam pengertian ini, perhatian dan penghargaan terhadap waktu kita memiliki dampak yang signifikan terhadap harga diri dan kesejahteraan emosional kita. Ketika kita memberikan diri kita izin untuk memprioritaskan dan mendedikasikan waktu untuk perawatan dan pertumbuhan diri, kita secara tidak langsung memperkuat kepercayaan diri kita dan memperdalam rasa hormat terhadap diri kita sendiri. Kita menjadi panutan yang berharga, tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita, menginspirasi rasa hormat dan kekaguman dari mereka yang memperhatikan perjalanan kita. Dengan demikian, menghargai waktu bukan hanya tentang manajemen waktu yang baik, tetapi juga tentang membangun hidup yang penuh makna dan kepuasan. Nomor 2. Hati-hati. Pertama-tama, dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tuntutan seperti saat ini, sangat mudah bagi kita untuk melupakan kebutuhan dan kesejahteraan diri sendiri di tengah berbagai komitmen yang terus-menerus menghampiri. Kita seringkali terjebak dalam siklus tanpa akhir yang dipenuhi dengan tanggung jawab, baik di tempat kerja, dalam hubungan sosial, maupun dalam berbagai kewajiban lainnya. Dalam keadaan seperti ini, kita sering merasa seolah waktu yang kita miliki tidak pernah cukup untuk menjaga diri kita sendiri. Namun, ajaran stoikisme dengan bijak mengingatkan kita akan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan kita sebagai fondasi untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Kesejahteraan bukan sekadar tentang kesenangan sesaat. Itu adalah kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional kita agar tetap bahagia. Mari kita bayangkan sebuah situasi di mana kita biasanya sangat sibuk memenuhi kebutuhan orang lain, terjebak dalam tenggat waktu yang menumpuk, dan terikat pada komitmen yang seolah tidak ada habisnya. Dalam kesibukan tersebut, kita seringkali melupakan untuk memberikan perhatian pada diri sendiri. Akibatnya, kita merasa kelelahan, stres, dan sepenuhnya tidak berdaya. Situasi ini seharusnya menjadi pengingat yang jelas mengapa penting bagi kita untuk menjadikan perawatan diri sebagai prioritas utama dalam hidup. Ketika kita meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyegarkan dan memberikan ketenangan, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik kita, tetapi juga kesehatan mental dan emosional kita secara keseluruhan. Perawatan diri itu sendiri lebih dari sekadar menyisihkan waktu untuk beristirahat dan bersantai. Itu juga mencakup pemahaman dan penghormatan terhadap keterbatasan yang kita miliki. Kita perlu belajar untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan kita, serta berani untuk mengatakan tidak ketika situasi tersebut memerlukan kita untuk melindungi kesejahteraan kita. Seringkali, kita merasa terpaksa untuk menyenangkan orang lain, bahkan jika itu berarti kita harus mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan kita sendiri. Namun, ajaran stoikisme mengajarkan kita bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan merupakan kebutuhan mendasar yang memungkinkan kita untuk dapat membantu orang lain dengan lebih efektif dan tulus. Tokoh besar dalam filsafat stoikisme, Marcus Aurelius, mengingatkan kita akan pentingnya menemukan kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, alih-alih mencarinya dari faktor-faktor eksternal yang seringkali bersifat sementara. Ajaran ini sangat relevan ketika kita berusaha mengembangkan hubungan yang kuat dengan diri batin kita, menemukan sumber kepuasan dan pemenuhan yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa sebenarnya arti kebahagiaan bagi kita. Apakah kebahagiaan sejati terletak pada pencapaian karir yang sukses, kekayaan materi, atau pengakuan sosial? Ataukah kebahagiaan sejati terletak pada kedamaian batin, rasa syukur atas apa yang kita miliki, dan hubungan yang harmonis dengan nilai-nilai terdalam dalam diri kita? Stoikisme menantang kita untuk mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang mungkin kurang terlihat,
dan untuk mengembangkan kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Perawatan diri memiliki dampak yang tak terhindarkan pada efektivitas pribadi kita. Ketika kita meluangkan waktu untuk menjaga diri kita sendiri, kita secara signifikan memperkuat kapasitas kita untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketahanan dan tekad yang kuat, sekaligus memelihara kesejahteraan fisik, mental, dan emosional kita dengan lebih baik. Mengembangkan versi yang lebih baik dari diri kita sendiri bukan hanya memberi manfaat bagi kita, tetapi juga memungkinkan kita untuk menjadi individu yang lebih efektif dan mampu dalam mendukung orang lain. Pengalaman pribadi yang kita miliki terkait dengan perawatan diri dapat menjadi cara yang sangat ampuh untuk menginspirasi orang lain dalam memulai perjalanan perawatan diri mereka sendiri. Saat kita berbagi perjuangan dan kemenangan kita dapat menciptakan hubungan yang tulus dan menumbuhkan rasa kebersamaan, serta dukungan timbal balik yang saling menguatkan. Dengan demikian, perjalanan perawatan diri bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang membangun komunitas yang lebih sehat dan lebih bahagia. Nomor 3, fokus pada tindakan, bukan pada kata-kata. Salah satu ajaran utama dalam stoikisme adalah kemampuan untuk melihat melampaui kata-kata kosong dan janji-janji yang seringkali hanya bersifat sementara. Stoikisme mengajak kita untuk lebih memperhatikan tindakan nyata dari seseorang, karena tindakan tersebut merupakan indikator sejati dari karakter dan niat mereka. Dalam konteks ini, kebijaksanaan praktis yang dipelajari dari filosofi ini memberdayakan kita untuk mampu membedakan antara keaslian dan kepalsuan dalam hubungan yang kita jalani. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat dalam berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita mengadopsi sikap stoik, kita belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata manis atau emosi yang menggugah, melainkan untuk bersikap rasional dan fokus pada tujuan dalam evaluasi kita. Kita perlu mengamati tindakan orang lain secara cermat, karena dari tindakan-tindakan tersebut, kita dapat mengungkapkan kebenaran di balik janji-janji yang seringkali diucapkan dengan penuh semangat. Melalui tindakan, kita bisa membedakan sifat asli seseorang dan sejauh mana mereka berkomitmen terhadap apa yang mereka katakan. Pendekatan ini tidak hanya mengubah cara kita melihat orang lain, tetapi juga mengubah dinamika hubungan kita secara keseluruhan. Dengan berfokus pada detail-detail halus dan mengamati bagaimana orang bereaksi dalam situasi tertentu, terutama saat mereka menghadapi stres atau tantangan, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Saat kita memperhatikan tindakan mereka, bukan hanya kata-kata yang mereka ucapkan, kita mengirimkan pesan yang jelas bahwa kita menghargai keaslian dan konsistensi di atas segalanya, terutama dalam konteks cinta dan hubungan. Penerapan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari berarti kita harus menjadi pengamat yang rasional. Kita, sebagai individu yang bijaksana, menyadari bahwa tindakan yang nyata dan konkret benar-benar mengungkapkan perasaan dan niat seseorang. Sangat mudah untuk terjebak dalam pesona kata-kata manis dan janji-janji romantis yang menggiurkan, tetapi kenyataannya adalah tindakan sehari-hari mereka yang sebenar-benarnya menunjukkan komitmen dan ketulusan dalam sebuah hubungan. Dengan menilai orang lain berdasarkan perbuatan mereka, kita dapat menetapkan standar yang lebih kuat dan dapat diandalkan untuk mengevaluasi kualitas hubungan kita. Hal ini memberi kita kekuatan untuk mengambil informasi lebih lanjut, berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang realitas dan penilaian jujur terhadap diri kita sendiri serta orang lain. Penting untuk diingat bahwa stoikisme tidak mengajarkan kita untuk bersikap sinis atau skeptis terhadap orang lain, tetapi justru mendorong kita untuk menjadi bijaksana dan penuh pertimbangan dalam setiap interaksi yang kita lakukan. Ini adalah undangan untuk mengembangkan hubungan yang autentik dan bermakna, di mana ketulusan dan konsistensi menjadi nilai-nilai fundamental yang mendasari setiap interaksi kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan penuh pengertian. Nomor 4. Bersiaplah untuk pergi. Stoikisme, sebuah aliran filsafat yang telah ada sejak zaman kuno, menawarkan kepada kita secercah harapan dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Ia membimbing kita menuju seni keterlepasan, sebuah konsep mendasar yang memungkinkan kita untuk memahami dengan jelas apa yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Melalui pemahaman ini,
kita dapat membuat keputusan yang lebih sadar tentang apakah kita harus tetap tinggal dalam situasi yang tidak menguntungkan atau sebaiknya berpindah ke tempat yang lebih baik. Ini bukan sekadar tentang melepaskan, tetapi juga tentang menumbuhkan pemahaman yang mendalam mengenai nilai diri kita dan kesejahteraan mental serta emosional kita. Pelepasan, pada hakikatnya, melibatkan pengakuan yang tulus akan nilai diri kita. Ini juga mencakup memiliki kekuatan batin yang cukup untuk menjauhkan diri dari situasi yang tidak hanya membahayakan nilai-nilai kita, tetapi juga yang menyebabkan kita menderita. Tindakan ini merupakan ungkapan welas asih dan penegasan diri, di mana kita mengutamakan diri kita sendiri dan mengakui bahwa kita pantas mendapatkan lebih dari apa yang selama ini kita izinkan untuk menjadi diri kita sendiri. Ketika kita bersiap untuk pindah, kita membuka diri pada peluang baru dan pengalaman yang lebih baik, seperti membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah dan memuaskan. Proses melepaskan ini memungkinkan kita untuk menegaskan kembali nilai dan martabat kita, menetapkan batasan yang sehat serta menyadari kebutuhan emosional dan pribadi kita adalah hal yang sangat penting. Kita perlu memahami bahwa melepaskan diri tidak berarti menjadi tidak peka atau acuh tak acuh, tetapi ini adalah tentang mengambil keputusan yang sadar berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri serta kesejahteraan kita. Menyadari bahwa kita pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup memberi kita izin untuk melepaskan hal-hal yang menghambat kita, meskipun proses persiapan itu mungkin terasa menyakitkan atau tidak nyaman. Menjaga jarak dari hal-hal yang merugikan bukan berarti kita mengadopsi sikap dingin terhadap orang lain. Sebaliknya, itu adalah cara kita menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada diri kita sendiri. Ini merupakan tindakan perawatan diri yang sangat penting, yang memungkinkan kita untuk memprioritaskan kesehatan mental dan emosional kita. Ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita harus melepaskan orang-orang atau situasi yang pernah kita anggap penting, kita perlu bersiap-siap dengan hati yang terbuka. Dengan menjaga jarak, kita mengembangkan kemampuan untuk memahami apa yang benar-benar kita hargai dalam hubungan baru yang kita bangun dan mengambil keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Kita belajar untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang, membedakan antara yang asli dan yang palsu, antara yang menyegarkan dan yang melelahkan. Tindakan mencintai diri sendiri mengingatkan kita bahwa kita pantas diperlakukan dengan hormat dalam setiap interaksi kita, dan kita harus siap untuk membela hak tersebut dengan tekad yang kuat. Ini bukanlah tentang menjadi egois, tetapi tentang mengenali kemanusiaan dan martabat kita, serta bertindak sesuai dengan konsekuensi dari pengakuan tersebut. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur, sambil terus berjuang untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Nomor 5. Kekuatan mengatakan tidak. Dalam filosofi Stoikisme, terdapat suatu pemahaman mendalam mengenai pentingnya integritas pribadi dan keberanian untuk membela prinsip-prinsip yang kita pegang. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengatakan tidak dalam konteks hubungan kita dengan orang lain. Kemampuan ini bukan sekadar menolak suatu permintaan atau tawaran, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap nilai-nilai dan batasan yang kita miliki. Mengatakan tidak juga mencerminkan keaslian dan penegasan diri kita sebagai individu. Kita seringkali menghadapi situasi di mana mengatakan tidak terasa sangat sulit, terutama ketika kita memiliki ketertarikan atau perasaan terhadap orang yang meminta sesuatu dari kita. Namun, disinilah letak pentingnya menjaga integritas diri kita. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya berarti menghadapi tantangan yang datang dari luar, tetapi juga tantangan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Mengatakan tidak ketika situasi mengharuskan kita untuk melakukannya adalah sebuah bentuk keberanian yang sejati. Kita perlu memahami bahwa tindakan menolak sesuatu bukan hanya sekedar penolakan semata. Ini adalah tentang menetapkan batasan dengan orang lain dan bersikap jujur pada diri sendiri. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk mengenali apa yang sebenarnya kita inginkan dan butuhkan dalam hidup kita. Ketika kita menolak sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut, kita sebenarnya sedang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Kita tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip kita
hanya demi untuk menyenangkan orang lain atau agar diterima dalam suatu kelompok. Mengatakan tidak adalah sebuah tindakan yang mencerminkan otentisitas dan penegasan diri kita. Tindakan ini memungkinkan kita untuk tetap setia pada prinsip dan nilai-nilai inti yang kita miliki. Dengan menetapkan batasan yang sehat melalui ungkapan tidak, kita dapat membina hubungan yang lebih dekat, sehat, dan juga bermakna. Dalam hubungan semacam ini, baik kita maupun orang lain saling dihargai dan dihormati apa adanya, tanpa harus mengorbankan diri. Kemampuan untuk mengatakan tidak menempatkan kita pada posisi kekuatan pribadi. Hal ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan integritas dan keaslian, serta membangun hubungan yang lebih autentik dan memuaskan. Dalam konteks ini, mengucapkan tidak bukanlah tindakan yang negatif, tetapi merupakan langkah positif untuk melindungi diri kita dan memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Secara singkat, mengatakan tidak dalam kerangka stoikisme melampaui sekadar menolak sesuatu. Ini adalah penegasan dari identitas kita dan nilai-nilai yang kita pegang, serta cara untuk melindungi integritas dan kesejahteraan emosional kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk mampu membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak, serta untuk bertindak sesuai dengan konteks tersebut. Oleh karena itu, jika memang perlu, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Ini adalah perwujudan dari kebijaksanaan. Karena dengan demikian kita dapat memprioritaskan kebutuhan dan nilai-nilai yang kita anut dalam hidup kita. Nomor 6. Jangan memusatkan hidup Anda sepenuhnya pada orang lain. Jangan pernah menjadikan orang lain sebagai pusat dari seluruh hidup Anda. Memusatkan perhatian dan energi kita sepenuhnya pada orang lain dapat mengakibatkan hilangnya arah dan keberanian dalam menjalani kehidupan. Sangat penting untuk belajar menjadi pelindung bagi diri sendiri, menjaga kedamaian batin dan kesejahteraan emosional kita. Kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membahayakan kita tanpa persetujuan dan kerelaan kita sendiri. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, di mana seringkali kita melihat orang lain ditempatkan di atas segalanya, penting untuk selalu mengingat bahwa kita tetap harus menjaga keaslian diri dan melakukan refleksi diri secara berkala. Mari kita sejenak berhenti dan memulai percakapan yang lebih dalam, memberi ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita perlu berlatih mendengarkan dengan aktif, memahami sudut pandang orang lain tanpa kehilangan jati diri kita. Mengintegrasikan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesabaran, sikap moderat, dan kemandirian sangatlah penting. Dengan cara ini, kita dapat menjaga keseimbangan dalam hidup dan membudidayakan hubungan yang autentik dan saling menghormati. Stoikisme tidak hanya memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga mendorong perubahan internal yang mendalam. Perubahan ini menuntun kita pada pengetahuan diri yang lebih baik dan penguasaan diri melalui praktik yang konsisten. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip stoik, kita belajar menemukan ketenangan di tengah kekacauan, menghadapi ketidakpastian dengan tenang dan penuh rasa percaya diri, serta mengembangkan ketahanan mental yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang mungkin kita hadapi. Penerapan stoikisme dalam kehidupan kita tidak hanya membentuk hubungan eksternal kita, tetapi juga memungkinkan terjadinya transformasi internal yang signifikan. Transformasi ini membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna, autentik, dan memiliki tujuan yang jelas. Prinsip-prinsip ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan seimbang, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang menantang. Hal ini akan memperkuat ketahanan emosional kita dan kemampuan kita untuk mengatasi pasang surut kehidupan. Dengan mengadopsi sikap stoik, kita belajar untuk menumbuhkan rasa damai dan kepuasan dalam diri kita sendiri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada faktor eksternal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketika kita menjadi penjaga kedamaian batin kita sendiri, kita memberdayakan diri kita untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan kita. Kita juga dapat mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai dan kebutuhan kita sendiri. Ini termasuk belajar untuk mengatakan tidak ketika diperlukan dan memprioritaskan kesejahteraan emosional serta mental kita di atas ekspektasi orang lain. Dengan melakukan hal ini,
kita tidak hanya menumbuhkan harga diri dan kepercayaan diri yang lebih besar, tetapi juga membuka jalan untuk pengembangan hubungan yang lebih kompleks, autentik, dan memuaskan. Hubungan tersebut akan dibangun berdasarkan saling menghormati dan memahami, yang pada akhirnya akan memperkaya pengalaman hidup kita secara keseluruhan. Nomor 7. Hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai yang kita anut merupakan salah satu contoh praktis dari ajaran Stoikisme, sebuah filosofi yang menekankan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Pengaruh dari filosofi ini sangat mendalam dan menyentuh berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam hubungan romantis yang kita jalani. Dalam konteks ini, menyelaraskan hubungan kita dengan nilai-nilai yang lebih dalam bukan hanya sekadar pilihan, tetapi lebih merupakan suatu keharusan yang esensial untuk menjaga integritas dan keaslian dalam interaksi kita dengan pasangan. Ketika kita merenungkan nilai-nilai pribadi kita dan bagaimana nilai-nilai tersebut terwujud dalam hubungan kita mengambil langkah yang sangat fundamental untuk memastikan bahwa serikat kita dibangun di atas prinsip etika yang kokoh. Proses introspeksi diri ini memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik bagaimana nilai-nilai yang kita pegang memengaruhi tindakan, keputusan, dan reaksi kita dalam konteks hubungan. Dengan melakukan refleksi ini, kita dapat menciptakan transparansi dan konsistensi yang lebih besar dalam ikatan cinta yang kita jalani, yang pada gilirannya memengaruhi cara kita mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Menjaga konsistensi dengan apa yang kita anggap penting, bahkan saat menghadapi tantangan atau tekanan dari luar, menunjukkan bahwa tindakan kita dalam hubungan tersebut selaras dengan nilai-nilai inti yang kita anut. Hal ini tidak hanya memberikan kita perasaan integritas, tetapi juga kepuasan pribadi yang mendalam terlepas dari keadaan yang mungkin kita hadapi. Hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai kita secara konsisten memperkuat integritas pribadi kita dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang penuh dengan kepercayaan, rasa hormat, dan pertumbuhan bersama dalam hubungan kita. Ketika kedua pasangan saling berkomitmen pada nilai-nilai yang serupa dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, mereka menciptakan sebuah lahan subur bagi terbentuknya hubungan yang solid dan memuaskan. Dalam suasana yang aman dan sejahtera, akan ada keselarasan emosional yang harmonis antara nilai-nilai yang kita pegang dan tindakan yang kita lakukan. Hal ini menginspirasi kepercayaan yang mendalam terhadap pasangan kita dan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik dalam hubungan. Ketika kata-kata yang kita ucapkan dan tindakan yang kita ambil mencerminkan nilai-nilai yang kita anut, pasangan kita akan lebih mudah untuk mempercayai kita. Ketulusan dan komitmen adalah fondasi yang memperkuat dasar hubungan kita, serta memupuk keintiman yang lebih dalam dan saling pengertian di antara kita. Saat kita menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan, menjadikan nilai-nilai kita sebagai panduan akan membantu kita untuk membuat keputusan yang etis dan konstruktif. Hal ini tidak hanya mempromosikan penyelesaian masalah yang berlangsung dengan hormat dan kolaboratif, tetapi juga mencegah kita dari terjebak dalam kemarahan atau rasa kesal yang bisa merusak hubungan. Sebaliknya, dengan merujuk pada nilai-nilai bersama, kita dapat mencari solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang kita pegang, yang pada akhirnya akan semakin memperkuat ikatan kita dan membantu kita melewati berbagai rintangan dalam hidup bersama. Menghormati dan menghargai nilai-nilai orang lain juga sangat penting, karena ini menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan berkembang. Lingkungan semacam ini berkontribusi pada terciptanya hubungan yang langgeng dan pada akhirnya mengarah pada kehidupan yang memuaskan. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, kita memungkinkan diri kita untuk merasakan koneksi yang lebih dalam dan bermakna dengan pasangan kita, yang pada gilirannya memperkaya pengalaman hidup kita secara keseluruhan. Ini bukan hanya tentang menciptakan hubungan yang kuat, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang penuh makna dan kedamaian batin. Nomor 8. Menetapkan batasan. Dalam filosofi Stoikisme, konsep menetapkan batasan merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga integritas pribadi, serta membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Batasan ini bukan hanya sekadar ungkapan verbal yang menjelaskan posisi atau pendirian kita,
tetapi lebih merupakan tindakan nyata yang menunjukkan bagaimana kita menghormati prinsip-prinsip yang berakar pada keaslian dan harga diri. Tujuan dari penetapan batasan ini adalah untuk menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai fundamental yang kita anut, sehingga dapat memperkuat rasa integritas dalam diri kita dan memupuk saling menghormati dalam interaksi dengan orang lain. Salah satu kunci untuk bertindak dengan batasan secara efektif adalah dengan menjaga konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Hal ini sangat relevan, terutama ketika kita berurusan dengan penetapan dan pemeliharaan batasan dalam hubungan interpersonal kita. Jika kita mengungkapkan batasan tertentu, namun kemudian membiarkan batasan tersebut dilanggar tanpa ada konsekuensi, kita sebenarnya memberikan sinyal yang membingungkan bagi orang lain. Tindakan ini dapat merusak harga diri kita dan mengurangi rasa hormat kita terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung kata-kata kita dengan tindakan yang konsisten dan mencerminkan batasan serta nilai-nilai yang kita pegang. Menunjukkan batasan kita dalam situasi sehari-hari merupakan cara yang sangat efektif untuk menegaskan keaslian diri kita dan komitmen kita terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Sebagai contoh, jika seseorang sering membatalkan rencana di menit terakhir, bertindak dengan batasan berarti kita perlu mengungkapkan perasaan kita terkait hal tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi waktu serta kesejahteraan emosional kita. Menetapkan standar untuk jenis perilaku yang kita izinkan dalam hubungan kita adalah hal yang sangat penting. Praktik kesadaran, mindfulness, memainkan peran yang krusial dalam kemampuan kita untuk bertindak dalam batasan dengan cara yang efektif. Dengan hadir sepenuhnya di saat ini, kita dapat mengamati reaksi kita dan menilai apakah reaksi tersebut selaras dengan nilai-nilai terdalam yang kita anut. Kesadaran penuh ini membantu kita untuk menyadari emosi dan pikiran kita, sehingga kita dapat menanggapi situasi dengan lebih bijaksana, alih-alih bereaksi secara impulsif. Menetapkan batasan yang sehat bukan berarti kita mengisolasi diri dari dunia luar atau bersikap kaku dalam interaksi kita. Sebaliknya, ini lebih kepada mengembangkan kompas internal yang berfungsi sebagai panduan kita menuju hubungan dan situasi yang sejalan dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Dengan bertindak dalam batasan tersebut, kita tidak hanya melindungi integritas diri kita, tetapi juga menghormati kebutuhan serta nilai-nilai terdalam yang ada dalam diri kita. Menghidupi batasan dan nilai-nilai yang kita tetapkan membantu kita dalam membangun hubungan yang lebih autentik dan saling menghormati. Ketika kita dapat berkomunikasi dengan jelas mengenai kebutuhan dan harapan kita juga mendorong terjadinya komunikasi yang terbuka dan jujur dalam hubungan kita. Selain itu, kita juga berkontribusi pada pengembangan rasa harga diri dan kepercayaan diri yang lebih dalam, yang pada gilirannya memungkinkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan tekad dan ketahanan yang lebih kuat. Dengan demikian, menetapkan batasan bukan hanya sebuah langkah praktis, tetapi juga merupakan bagian integral dari perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan terarah. Nomor 9. Terima ketidaksempurnaan. Dalam perjalanan kita menelusuri jalan stoikisme, kita akan memasuki wilayah yang penuh makna, yaitu penerimaan yang mendalam terhadap ketidaksempurnaan, baik itu dalam diri kita sendiri maupun dalam diri orang lain di sekitar kita. Ajaran kuno ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengenali, tetapi juga merangkul ketidaksempurnaan sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari keberadaan kita sebagai manusia. Dengan melawan ketidaksempurnaan, kita justru belajar untuk melihatnya sebagai komponen yang sangat penting dalam pengalaman hidup kita. Sikap positif ini, yang didasarkan pada penerimaan, memungkinkan kita untuk melampaui kebutuhan akan kesempurnaan yang seringkali menjadi beban. Hal ini membebaskan kita untuk hidup dan mencintai dengan cara yang lebih autentik dan memuaskan. Ketika kita menerapkan ajaran ini dalam konteks hubungan romantis, kita akan menemukan jalan menuju koneksi yang lebih dalam dan makna yang lebih luas. Dengan mempraktikkan penerimaan dan pemahaman dalam interaksi kita menciptakan ikatan yang autentik, yang dibangun di atas kerentanan dan pengakuan bahwa kita sebagai pasangan adalah individu yang tidak sempurna yang sedang menjalani perjalanan bersama. Kita berkomitmen untuk saling mendukung dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masing-masing.
Penerimaan pribadi terhadap ketidaksempurnaan adalah aspek yang sangat mendasar bagi berkembangnya hubungan romantis yang sehat dan langgeng. Dengan mengenali dan menerima kekurangan kita sendiri, serta kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita menciptakan tanah subur yang memungkinkan pertumbuhan dan evolusi bersama. Alih-alih terjebak dalam siklus menghakimi atau mengkritik, kita membuka diri untuk belajar dan tumbuh bersama, sehingga memupuk praktik hubungan yang lebih mendalam dan lebih berkelanjutan. Pemahaman memainkan peran yang sangat penting dalam membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan sehat. Sangat penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan, untuk menempatkan diri kita pada posisi pasangan, dan memahami pengalaman serta perjuangan yang mereka hadapi. Kita memperkuat ikatan empati dan pemahaman ini, yang pada gilirannya memungkinkan kita untuk menanggapi tantangan dan konflik dengan penuh belas kasih dan kesabaran, alih-alih bereaksi berdasarkan penilaian atau kemarahan yang mungkin muncul. Mengikuti arus keadaan dan menerima realita sebagaimana adanya menawarkan kita kepuasan dan pemenuhan yang mendalam dalam hubungan kita. Alih-alih melawan pasang surut kehidupan yang tak terhindarkan, kita belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang harus kita jalani. Penerimaan terhadap sifat manusia ini memungkinkan kita menemukan keindahan dan makna, bahkan di tengah masa-masa sulit yang mungkin kita hadapi. Dengan demikian, hubungan kita dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain, yang dibangun di atas dasar cinta, menumbuhkan rasa welas asih dan pengertian yang mendalam. Ini menciptakan hubungan yang sangat bermakna, yang tidak hanya memberi kita dukungan, tetapi juga kenyamanan dan kegembiraan dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi mercusuar harapan dan kenyamanan bagi orang-orang terkasih kita, menawarkan kehadiran kasih sayang dan pemahaman di dunia yang seringkali bergejolak dan kacau. Dalam proses ini, kita tidak hanya belajar untuk menerima ketidaksempurnaan, tetapi juga merayakannya sebagai bagian integral dari pengalaman hidup yang kaya dan berwarna. Nomor 10. Jangan pernah mengejar. Stoikisme sebagai sebuah filsafat hidup yang kaya akan kebijaksanaan, menawarkan kepada kita pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana cara mendekati hubungan pribadi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Premis dasar dari filsafat ini terletak pada gagasan untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita sendiri, serta melepaskan hal-hal yang tidak ada dalam jangkauan kita. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks hubungan pribadi, di mana seringkali kita merasa terjebak dalam usaha untuk mempertahankan kendali atas situasi atau orang-orang yang sebenarnya berada di luar pengaruh kita. Ketika kita mengejar seseorang yang tampaknya menjauh dari kita sebenarnya sedang melanggar prinsip mendasar dari stoikisme. Alih-alih menerima kenyataan yang ada dan memusatkan perhatian pada apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita justru terjebak dalam ketidakpuasan dan berpegang pada kendali atas situasi yang tidak dapat kita ubah. Perilaku ini bukan hanya tidak produktif, tetapi juga dapat merusak rasa hormat dan harga diri kita sendiri. Kita menjadi terjebak dalam siklus ketidakpastian dan ketidakstabilan emosi. Sebagai pengganti menghargai martabat diri kita dan mengakui nilai yang kita miliki, seringkali kita malah terjerumus menjadi pencari validasi eksternal yang putus asa. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip stoik yang menekankan pentingnya pengendalian diri dan penerimaan diri. Melepaskan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita bukan hanya sekadar tindakan melepaskan, tetapi juga merupakan bentuk cinta terhadap diri sendiri. Ini adalah pengakuan otentik bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih sehat dalam hidup kita. Ketika kita berani melepaskan hubungan atau situasi yang hanya membebani kita sebenarnya membuka ruang untuk peluang baru dan pengalaman yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan kesejahteraan kita. Meskipun mungkin sulit untuk berhenti mengejar seseorang yang telah pergi, tindakan tersebut mencerminkan kekuatan dan kepercayaan diri yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri cukup untuk tidak menerima remah-remah kasih sayang atau perhatian, serta bahwa kita percaya pada kemampuan kita untuk menemukan hubungan yang autentik dan saling memuaskan. Alih-alih terjebak dalam pencarian pengakuan eksternal, marilah kita fokus pada pertumbuhan dan pengembangan pribadi, yang merupakan hal fundamental untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Memusatkan perhatian pada diri kita sendiri dan pada aspek-aspek yang dapat kita kendalikan
memungkinkan kita untuk menemukan kedamaian dan ketenangan batin di tengah-tengah ketidakpastian yang seringkali mengelilingi kita. Ini membebaskan kita dari kebutuhan untuk terus-menerus mencari persetujuan atau pengakuan dari orang lain. Penting untuk kita ingat bahwa nilai diri kita tidak tergantung pada pendapat atau perilaku orang lain. Sebaliknya, nilai tersebut secara intrinsik terletak pada otentisitas dan harga diri kita sendiri. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas martabat dan harga diri kita, serta bahwa tindakan kita berbicara lebih lantang daripada kata-kata yang kita ucapkan. Dalam konteks nilai kita, praktik stoikisme dalam hubungan melibatkan saling menghormati baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, serta mengenali nilai intrinsik yang ada dalam setiap individu. Dengan bertindak dengan integritas dan keaslian dalam setiap interaksi yang kita lakukan, serta menunjukkan keberanian dalam tindakan kita, bukan hanya dalam kata-kata, kita dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoa. Ini memungkinkan kita untuk mengembangkan hubungan yang autentik dan bermakna, yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan kejujuran emosional. Dengan demikian, kita tidak hanya berusaha untuk membangun relasi yang sehat, tetapi juga memperkuat diri kita sebagai individu yang mampu menjalani hidup dengan penuh makna dan kebijaksanaan. Nomor 11. Pelajari dan jalan menuju harga diri dan rasa hormat. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesempatan yang membentuk siapa kita sebenarnya. Salah satu jalan utama yang dapat kita tempuh untuk meraih harga diri dan rasa hormat adalah melalui pembelajaran yang berkelanjutan dan pertumbuhan yang tak henti-hentinya. Premis ini tidak hanya sekadar teori, tetapi merupakan inti dari prinsip-prinsip stoikisme yang telah ada sejak zaman dahulu, serta didukung oleh kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa pencarian pengetahuan dan pengembangan diri adalah sebuah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir, sebuah perjalanan yang mengarah pada realisasi diri dan peningkatan harga diri. Mengadopsi pola pikir pembelajaran berkelanjutan lebih dari sekadar sebuah komitmen, itu merupakan pengakuan terhadap fakta bahwa setiap pengalaman, setiap interaksi, dan setiap tantangan yang kita hadapi adalah peluang emas untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi diri kita yang lebih lengkap dan lebih baik. Dalam kata-kata filsuf Romawi Seneca, selama kau hidup, teruslah berjuang. Pembelajaran bukanlah proses yang terbatas pada ruang kelas formal atau masa muda kita. Ia adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Daripada melihat pengetahuan sebagai tujuan akhir yang statis, kita perlu memahami bahwa pengetahuan itu ibarat sebuah sungai yang terus mengalir. Kita dapat menceburkan diri ke dalamnya untuk menyegarkan pikiran kita dan memperluas cakrawala pertumbuhan pribadi kita. Proses ini seringkali melibatkan penghadapan dengan tantangan yang menakutkan dan keluar dari zona nyaman kita. Meskipun perasaan takut dan cemas mungkin menyertai kita di awal, kita harus menyadari bahwa di balik rasa takut itu terdapat pintu-pintu yang membuka peluang baru dalam pembelajaran dan penemuan diri. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, keberanian adalah kunci. Kita harus menunjukkan komitmen kita melalui tekad yang kuat untuk terus tumbuh dan mengembangkan diri. Sifat ini secara alami menarik rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Oleh karena itu, menjadikan belajar sebagai sebuah kebiasaan adalah langkah yang sangat penting. Menulis jurnal, misalnya, merupakan cara yang sangat ampuh untuk menunjukkan komitmen kita terhadap pertumbuhan pribadi. Kita dapat meluangkan waktu untuk membaca buku-buku inspiratif, mendengarkan podcast pendidikan, mengikuti lokakarya atau kursus, atau bahkan sekadar merenungkan pengalaman-pengalaman yang telah kita jalani. Setiap tindakan pembelajaran yang kita lakukan membawa kita selangkah lebih dekat menuju potensi terbesar yang kita miliki. Komitmen terhadap pengembangan diri tidak hanya memperkaya hidup kita dengan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat, tetapi juga memberikan makna yang baru pada setiap hari yang kita jalani, serta tujuan dan arti dalam perjalanan pertumbuhan pribadi kita. Manfaat yang kita peroleh tidak hanya terbatas pada keterampilan dan pengetahuan yang kita kumpulkan, tetapi juga memperkaya hidup kita dengan pemahaman yang lebih mendalam, perasaan pemenuhan, dan kepuasan yang hakiki.
dengan terus menantang diri sendiri dan mencari cara-cara baru untuk belajar secara aktif. Seiring bertambahnya usia, kita menjadi para tokoh utama dalam kisah hidup kita sendiri, yang membentuk jalan menuju kehidupan yang lebih penuh dan produktif. Ketika kita berkomitmen pada pengembangan pribadi, kita juga mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia tentang dedikasi kita terhadap peningkatan yang konstan. Ini mencerminkan pola pikir yang dinamis dan semangat untuk terus berkembang, yang dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kita dan menemukan jalan mereka sendiri menuju realisasi diri. Pada akhirnya, pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan nilai kita di dalam masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat menginspirasi orang lain untuk mencapai ketinggian baru dalam perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan pribadi mereka. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan, dan dengan terus belajar dan tumbuh, kita dapat menciptakan gelombang positif yang menyebar ke lingkungan kita, mendorong semua orang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nomor 12, pertahankan beberapa hal pribadi. Dalam pencarian kita untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan dan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan muncul sebagai prinsip yang sangat fundamental dan tak ternilai. Menurut filsafat Stoik yang telah ada sejak zaman kuno, konsep kebijaksanaan ini berakar pada gagasan untuk mengendalikan apa yang kita pilih untuk dibagikan dengan dunia di sekitar kita. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertimbangkan dengan hati-hati tentang pentingnya moderasi dalam cara kita berkomunikasi serta menjaga privasi kita dengan baik. Epicurus, seorang filsuf terkemuka dari Yunani kuno, mewariskan kepada kita sebuah kekuatan dan pemahaman yang mendalam melalui kutipannya yang terkenal. Tetaplah diam hampir sepanjang waktu, atau jika Anda berbicara, katakan hanya apa yang perlu. Kebijaksanaan yang terkandung dalam kata-kata ini sangat menyoroti betapa pentingnya untuk bersikap selektif dalam setiap interaksi kita. Kita seharusnya berbagi hanya hal-hal yang benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan kita dan praktik saling pengertian di antara sesama. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijaksanaan tidak berarti kita harus bersikap pendiam secara berlebihan atau berusaha untuk menyembunyikan aspek-aspek penting dalam hidup kita. Sebaliknya, kebijaksanaan lebih berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengenali dan menjaga keseimbangan yang tepat antara keterbukaan dan privasi di dunia, yang seringkali ditandai oleh paparan berlebihan dan kurangnya batasan yang jelas. Keleluasaan dalam berbagi informasi mencerminkan kedalaman pemikiran kita serta rasa hormat terhadap ruang pribadi kita sendiri dan orang lain. Kemampuan untuk membedakan informasi apa yang benar-benar relevan dan aspek mana dari hidup kita yang sebaiknya tetap dijaga sebagai rahasia adalah tanda kedewasaan emosional dan kesadaran diri yang tinggi. Ketika kita memikirkan dengan baik sebelum berbagi informasi pribadi, kita tidak hanya menjaga privasi kita, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Tindakan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan dengan serius apa motif kita yang sebenarnya ketika kita ingin berbagi pengalaman atau pemikiran tertentu. Apakah mengungkapkan pemikiran tersebut akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan kita dan saling pengertian di antara kita? Mempertahankan privasi bukan hanya sekadar cara untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga merupakan tindakan yang menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Selain itu, dengan menetapkan batasan yang sehat dalam komunikasi dan menjaga beberapa aspek tertentu dalam hidup kita tetap tertutup, kita sebenarnya sedang menyampaikan rasa pengendalian diri yang kuat dan martabat yang layak untuk dihormati oleh orang lain. Praktik kebijaksanaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada penguatan hubungan interpersonal yang lebih dalam dan lebih bermakna. Dengan berbagi hanya hal-hal yang penting dan menjaga agar tetap hemat dalam komunikasi, kita menjunjung tinggi rasa privasi, kepercayaan, dan saling menghormati dalam setiap interaksi sosial kita. Tindakan pengendalian diri ini memungkinkan kita untuk menjaga kedamaian batin dan membina hubungan yang lebih autentik serta bermakna, yang didasarkan pada kejujuran dan saling peduli. Dalam dunia yang semakin terhubung ini,
menjaga beberapa hal pribadi bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk memperkuat integritas diri dan kualitas hubungan kita dengan orang lain.